Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan, Kim Kyung-hwan, beserta Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Jo Tae-yong, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 28 Juli 2016. Pertemuan ini membahas pendalaman kerjasama pembangunan Light Rail Transit atau LRT di DKI. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, pemerintah Korea Selatan sudah berkomitmen membantu Pemprov DKI Jakarta dalam membangun LRT. Nantinya pembangunan dari Kelapa Gading sampai dengan Velodrome akan rampung dikerjakan sebelum Asian Games tahun 2018 mendatang. Sedangkan untuk rute menuju Dukuh Atas masih dibutuhkan waktu dalam membuat kajian. Lebih lanjut, Basuki menambahkan bahwa masih diperlukan 1 tahun dalam membuat kajian untuk seluruh rute di DKI Jakarta dengan total 7 koridor. Diharapkan pemerintah Korea Selatan dapat membantu Pemprov DKI Jakarta dalam pembangunan LRT ini. Dengan demikian, kemacetan di ibu kota dapat diatasi dengan transportasi berbasis rel. Dia juga mau bantu kita untuk soal smart city. Kita mau integrasikan 112 ya, kawan-kawan. Nah, saya juga berharap bekas petugas di sini gas taman tuh nggak macam-macam lah. Kalau duit tinggal beli kok gitu loh. Bisa beli, gedungnya tidak bongkar, kita jadikan pusat pengendali lalu lintas di sana. Jadi yang Polantas, Dishub bisa di sana, tamannya kita buka. Jadi itu juga saya juga pengen nanti smart city kita atau istilahnya itu ITS ya, Intelligent Transportation System, kereta semua di situ di tempat turis, orang akan datang lihat. Selain ada tamannya, orang juga datang lihat. HI kan ada bus, apa? Di satu tempat wisata yang baik. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Pemerintah Korea Selatan akan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan Smart City. Nantinya nomor-nomor penting di DKI Jakarta akan disatukan yakni menjadi 112. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 28 Juli 2016. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, diharapkan lahan bekas kedutaan Inggris di kawasan Bundaran HI sudah dibeli, akan dibangun pusat pengendali lalu lintas. Dengan demikian, Jakarta Smart City dan pengendali lalu lintas yang akan dibangun dengan berbasis Intelligent Transportation System berada pada satu tempat. Sehingga kawasan bekas lahan kedutaan Inggris ini, selain untuk taman, juga bisa menjadi kunjungan wisata yang dilengkapi dengan adanya Jakarta Smart City dan ITS. Dia juga mau bantu kita untuk soal smart city. Kita mau integrasikan 112 ya, kawan-kawan. Nah, saya juga berharap bekas petugas di sini gas taman tuh nggak macam-macam lah. Kalau duit tinggal beli kok gitu loh. Bisa beli, gedungnya tidak bongkar, kita jadikan pusat pengendali lalu lintas di sana. Jadi yang Polantas, Dishub bisa di sana, tamannya kita buka. Jadi itu juga saya juga pengen nanti smart city kita atau istilahnya itu ITS ya, Intelligent Transportation System, kereta semua di situ di tempat turis, orang akan datang lihat. Selain ada tamannya, orang juga datang lihat. HI kan ada bus, apa? Di satu tempat wisata yang baik. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Ya pemirsa, sementara itu pekerjaan konstruksi dari MRT Jakarta tahap pertama dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia sudah mencapai 50%. PT Mass Rapid Transportation Jakarta optimis pembangunan fisik MRT akan rampung pada akhir 2018. Sejak peletakan batu pertama pada 10 Oktober 2013 lalu, progres pembangunan fisik MRT Jakarta telah berjalan sesuai prosedur. Presiden Direktur MRT Jakarta Dono Bustami menjelaskan, pembangunan koridor selatan utara masih fokus pada pembangunan fisik struktur layang dan stasiun bawah tanah. Hingga saat ini pengerjaan stasiun bawah tanah sudah mencapai 60%.
lebih pesat dibandingkan pengerjaan struktur stasiun layang yang baru mencapai 30%. Pihaknya masih berharap pengerjaan fisik dapat selesai tepat waktu pada akhir 2018. Kita sudah 50-an% secara overall elevated dan underground, itu secara 50%-an. Kita sekarang sedang menyiapkan untuk bagaimana nanti kita mengoperasikan dan memeliharanya O&M-nya. Jadi sedang bekerja juga dengan konsultannya. Kami dapat target dari RI1 waktu itu di awal 2019 kami sudah beroperasi. Dan itu yang kita kejar targetnya. Di awal 2019. Kami sih kalau dari sisi konstruksi 2018-an itu sudah selesai. Minimal kereta sudah bergerak akhir 2018 target kami. Ya. Kendalanya sih ada terus ya dari awal, tapi karena kerjasama yang baik juga dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan Pemda, Pemprov, yang tidak sampai menghambat atau menyetop proyek inilah. Jadi tetap berjalan. Kami tetap optimis. Puluhan bangunan semi permanen bekas kawasan usaha JT33 di Jalan Raya Bekasi Timur, RW 13, Kelurahan Pulau Gadung, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur dibongkar Kamis 28 Juli 2016. Pembongkaran dilakukan lantaran lokasi tersebut akan dibuatkan akses keluar masuk layanan drive-thru untuk pengujian kendaraan bermotor Pulau Gadung. Pantauan berita Jakarta TV dengan menggunakan 1 unit alat berat, satu persatu bangunan dirubuhkan petugas. 36 bangunan tersebut dibongkar karena berdiri di atas saluran air dan akan dijadikan akses keluar masuk drive-thru UPT KIR Pulau Gadung. Tapi ini adalah penataan XJT30. Nah, oleh sebab itu hari ini kita bongkar XJT30 ini, kemudian nanti akan kita tata ulang untuk mereka tetap berjualan di sini. Juga kita melaksanakan nanti refungsi saluran yang ada di sekitar Jalan Bekasi Raya atau Bekasi Timur Raya ini. Kurang lebih sekitar 36 bangunan yang kita tata dan tertibkan pada hari ini. Sementara itu, Kabak TU UPT PKB Pulau Gadung Faturi mengatakan, pembongkaran tersebut dilakukan pihak kecamatan untuk membantu UPT dalam pembangunan akses keluar masuk drive-thru yang akan segera dibangun. PKB Pulau Gadung ini nantinya akan dibangun akses keluar berupa drive-thru. Drive-thru ini adalah salah satunya untuk mempercepat layanan pengujian KIR kendaraan bermotor. Karena kita tahu bersama saat ini antrian uji KIR lumayan cukup padat, sehingga kita harus melakukan inovasi-inovasi berupa salah satunya drive-thru keluar ini. Tidak boleh berdagang secara permanen, namun terjadwal pada malam hari selepas pekerjaan uji KIR ini selesai. Nah, untuk sementara masih berdagang di sini sambil menunggu bangunan ini selesai semua. Nanti akan dijadwalkan pada sore hari jam 6 sore. Dari Jakarta Timur, Wahyu Ginanjar memberitakan. PD Pasar Jaya akan menggratiskan biaya sewa los dan kios kepada 89 pedagang kaki lima Pesingkoneng yang akan direlokasi ke PD Pasar Jaya Kedoya di Jalan Kedoya Raya, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari informasi yang diperoleh berita Jakarta TV, Kamis 28 Juli 2016, PD Pasar Jaya akan menggratiskan biaya sewa selama 6 bulan, namun tetap membayar biaya retribusi. Diketahui untuk biaya sewa los sebesar Rp90.000 per bulan. Saat ini terdapat 80 los dan 9 kios yang tersedia di PD Pasar Jaya Kedoya yang disediakan untuk PKL Pesingkoneng. Sedangkan untuk PD Pasar Jaya Pos Pengumben, hingga saat ini masih dilakukan pendataan berapa los dan kios yang tersedia oleh petugas. Kepala PD Pasar Jaya Kedoya Abdurrahman mengatakan, pedagang tidak akan dikenakan biaya sewa selama 6 bulan pertama dan hanya membayar biaya retribusi saja. Lokasi yang ditempati akan ditempati PKL Pesingkoneng, yakni los dan kios yang sudah diambil alih pihak PD Pasar Jaya dari pedagang sebelumnya karena tidak membayar uang sewa dan tidak menempatinya. Lebih lanjut, Abdurrahman menambahkan,
pihak PD Pasar Jaya akan terus bersinergi dengan pemerintah kota terkait penataan PKL. Arahan pimpinan bahwa untuk pedagang PKL yang ditempatkan di Pasar Jaya itu sementara diberikan gratis selama 6 bulan. Itu untuk biaya sewa tempat ya. Namun untuk retribusi yang seperti CMS atau distrik ya sesuai dengan tetap membayar sesuatu kewajibannya. Tempatnya sendiri sampai sejauh ini ada berapa tempat sih Pak yang akan disediakan untuk para pedagang kucing koneng? Seluruhnya mulai dari basement sampai lantai 1 itu semuanya 89 tempat. Itu tempat yang batal ya Pak. Maksudnya tempat batal apa tuh Pak? Tempat yang semula milik pedagang, ada milik pedagang, namun beliau tidak melunasi atau tidak memenuhi kewajibannya, sehingga kami menerbitkan surat peringatan 1, 2, 3 sampai dengan penerbitan pembatalan. Artinya sudah diambil oleh PD Pasar Jaya? Diambil alih oleh PD Pasar Jaya. Sambil menunggu proses administrasi, maka saya lakukan pembenahan, coba lihat tempat-tempat yang akan ditempati oleh yang pedagang kucing koneng itu. Jadi untuk proses untuk penempatannya saya sedang lagi lakukan proses administrasi. Masih berjalan terus Pak ya? Masih berjalan terus. Dia bersinergi dengan wilayah lingkungan dalam rangka penertiban pedagang kaki lima sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam penataan lingkungan ya Pak. Dari Jakarta Barat, Desri Arvin memberitakan.